Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus di bulan Mei 2025 sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai surplus bulan Mei melonjak tinggi dibandingkan dengan April dan menjadikan surplus ke-61 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Pada Mei 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,30 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia dengan demikian telah mencatat surplus selama 61 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Mei 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 5,83 miliar US dollar. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus sebesar 4,3 miliar dolar Amerika pada bulan Mei 2025. Nilai surplus tersebut naik signifikan dibandingkan April 2025 yang sempat anjlok di posisi 0,16 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor pada Mei 2025 mencapai 24,61 miliar dolar Amerika atau naik 9,68% dibandingkan Mei 2024. Sedangkan nilai impor pada Mei 2025 mencapai 20,31 miliar dolar, meningkat sebesar 4,14% dibandingkan Mei 2024. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 61 bulan beruntun sejak Mei 2020 lalu. Sementara itu, negara penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar selama bulan Januari hingga Mei 2025 adalah Amerika Serikat, India, dan Filipina. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menjaga tren surplus neraca perdagangan tetap positif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KAIN. Ya, halo Bu Santi, apa kabar? Baik Pak, Baik. sehat. Sehat Bu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Mas Yusuf Rendy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan mereview terkait dengan kinerja neraca perdagangan di bulan Mei 2025 yang kembali mencetak surplus begitu dan melonjak signifikan dibandingkan dengan bulan April. Review dari KAIN terlebih dahulu nih terkait dengan surplus bulan Mei 2025 seperti apa, Bu Santi? Baik Pak, pertama saya melihat ini adalah surplus ini diakibatkan karena non-migas ya, barang-barang non-migas seperti barang lemak, baja, besi, terus beberapa jewelry, terus beberapa juga kayak keset kaki, industri ya, non-migas semuanya. Tapi yang saya melihat di sini ini adalah layover atau loading ya, front loading yang dilakukan hampir setiap negara, bukan hanya Indonesia saja, tapi setiap negara memang melakukan front loading untuk mengejar 8 Juli ini deadline-nya Trump tariff. Jadi kalau saya melihat ini tidak organik, tapi ini memang government push untuk mendapatkan atau meloloskan sebanyak barang sebisa mungkin. Pertama, kedua, ini juga ada yang dampak-dampak positif yang dilakukan oleh pemerintah dari diversifikasi ya. Pertama yang ekspor ke China, ke India, ekspor ke Afrika, terus ekspor ke negara-negara lain yang bukan yang di luar Amerika ini ternyata juga sudah mulai sedikit bergerak motornya. Nah, ini akibat dari beberapa diversifikasi yang dilakukan oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau saya lihat dari dua kombinasi ini, kita ini langkah cukup bagus, memang wajar, tapi justru yang saya khawatir 2-3 bulan ke depannya, karena pada saat itulah kita akan melihat the real
actual dari performance Indonesia itu seperti apa. Kalau sekarang front loading oke lah, kita tidak bisa mengambil itu sebagai actual growth ya. Itu memang push growth. Begitu Pak. Baik, itu dia menarik ya terkait dengan analisis yang terjadi. Frontloading begitu bagaimana meningkatkan kinerja ekspor karena memang ada kaitannya kebijakan Donald Trump, kemudian juga ada diversifikasi ekspor ke beberapa negara tujuan lain. Nah, Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana dari sisi ekonomi melihat begitu? Apakah memang kondisi tadi lebih dipicu karena upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh Bu Santi tadi, atau Anda melihat memang ini siklikal saja begitu? Iya, jadi kalau kita perhatikan terutama dari sisi impor ya, impor migas itu relatif turun pertumbuhannya. Dan kalau kita ikuti perkembangan untuk harga misalnya minyak pada bulan Mei memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi memang ada semacam faktor diuntungkan di sana karena harga minyaknya lebih rendah dan akhirnya ini juga berdampak terhadap penurunan nilai value dari impor minyak itu sendiri. Di saat yang bersamaan kalau kita ikuti ekspor untuk beberapa produk non migas itu juga relatif tumbuh baik gitu ya, terutama untuk data bulan Mei kemarin. Dan saya pikir ini sebenarnya bisa menjadi pintu untuk kemudian kita mendiskusikan ya bagaimana ekspor ini bisa didorong, karena ada beberapa hal yang menarik, terutama bagaimana ekspor kita untuk misalnya mesin dan perlengkapan elektrik yang justru mengalami kenaikan ya. Kita nanti perlu melihat negara mana saja yang menerima ekspor-ekspor ini gitu, karena nanti ini akan berkaitan dengan upaya tadi sudah disinggung melakukan diversifikasi pangsa pasar ekspor, dan harapannya tentu dengan ekspor mesin yang dia punya nilai tambah yang lebih besar itu bisa menjaga ya balance dari neraca dagang kita terutama dalam jangka panjang. Nah, jadi memang kita seharusnya fokus pada upaya-upaya untuk mendorong surplus yang lebih sustain ya, berkelanjutan. Nah, untuk sekarang memang kita lebih banyak terbantu dalam hal tadi ada faktor penurunan harga minyak di bulan Mei gitu ya, kemudian juga nilai impor bahan baku itu juga relatif turun. Jadi memang ada faktor seasonal di sana yang membantu surplus terjadi di bulan Mei seperti itu. Baik, itu dia analisis yang menarik ya dari ekonom juga Mas Yusuf Rendy, kemudian Ibu Santi. Nanti kita akan lihat peningkatan tertinggi nilai ekspor di bulan Mei ini menarik ya. Ada logam mulia dan perhiasan permata 86,3%. Ada juga lemak dan minyak hewani atau nabati, kemudian mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya. Ada alas kaki juga. Nah, apakah memang ini menjadi sinyal juga bahwa produk Indonesia ini masih diminati di pasar global? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan negara penyumbang surplus perdagangan terbesar periode Januari sampai dengan Mei 2025 ini mana saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ada Amerika Serikat sekitar 8,28 miliar dolar, kemudian India ada 5,32 miliar dolar Amerika, dan menyusul Filipina 3,7 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Yusuf Rendy dan juga Ibu Santi Samdasani. Baik, nah Mas Yusuf, dengan beberapa informasi yang tadi sudah dibahas begitu, bahwa memang ada kekhawatiran dari Ibu Santi adalah 2 sampai dengan 3 bulan ke depan begitu. Sementara tadi negara-negara penyumbang surplus sendiri masih Amerika Serikat, India dan Filipina. Apa yang bisa kita cermati tadi dengan bagaimana tantangan untuk meningkatkan ekspor ini ataupun surplus neraca perdagangan masih bisa kita genjot lagi begitu ke depan? Iya, yang pasti kita perlu melihat ya bagaimana hasil dari negosiasi dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Karena kan tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, dan saya kira dalam konteks pemerintahan Trump ini bukan sesuatu yang menarik bagi mereka gitu, sehingga mereka tentu akan terus mempush agar bagaimana supaya kondisinya itu berbalik. Dan dalam konteks tersebut kita sudah perlu melakukan atau memikirkan exit strateginya ya. Apakah kemudian nanti kita akan membiarkan
neraca perdagangan kita, terutama dengan Amerika Serikat, mengalami defisit atau tidak. Kalau kita mengambil opsi tersebut, maka tentu harus ada kompensasi di perdagangan pada negara lain, yang artinya defisit yang terjadi dengan Amerika Serikat karena tadi proses dialog itu harus dikompensasi dengan kenaikan surplus yang lebih besar di negara lain. Nah, untuk itu saya kira selain dari negara-negara pangsa utama seperti India dan China, pemerintah juga bisa mulai kemudian mendorong ekspor yang lebih besar pada pangsa pasar alternatif ya. Misalnya kalau saya sebutkan salah satu negara yang cukup potensial itu adalah Pakistan gitu. Dia secara konteks neraca perdagangan itu relatif mirip dengan India gitu ya. Terus kita juga punya karakteristik yang sama sehingga itu bisa menjadi semacam peluang. Di saat yang bersamaan kita juga harus mulai mempersiapkan atau memitigasi dampak turunan dari pemberlakuan tarif baru gitu ya, termasuk di dalam misalnya kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter di dalam negeri, kombinasi keduanya agar nanti ekspor kita juga bisa tetap berdaya saing atau tidak kalah saing dengan ekspor dari negara-negara lain ketika tarif Trump itu sudah mulai berlaku untuk Indonesia dan juga banyak negara. Oke, Mas Yusuf. Nah, kalau Bu Santi sendiri melihat bagaimana dari sisi pelaku usaha begitu dengan upaya-upaya yang tadi sudah dilakukan, diversifikasi yang seperti Anda sampaikan begitu, apakah ini memang akhirnya menjadi solusi yang solutif juga untuk kinerja ekspor Indonesia begitu? Baik, jika saya melihat ya kalau dari segi diversifikasi memang harus dilakukan, itu tidak ada pilihan lain ya. Tapi justru yang kita antisipasi sebagai pebisnis, dan ini saya pakai kacamata seorang pedagang ya. Kita harus berantisipasi penurunan output untuk pesanan baru. Nah, ini surplus jangan membuat kita di atas angin ya, karena memang beberapa negara, bukan hanya Indonesia saja, tapi beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Tapi kedepannya yang harus diperhatikan di sini adalah penurunan permintaan baru, permintaan domestik yang melemah ke depannya. Karena kalau sekarang kita melihat Pak, PHK masih terus berjalan dan orang sudah mulai mengadaptasi money tight policy. Jadi mereka tidak belanja seperti biasanya mereka belanja. Jadi ini juga ada dampak di sini sudah mulai kelihatan. Dan yang ketiga, kembali yang saya bilang pada tanggal 8 Juli ini atau negara-negara yang tidak atau belum melakukan negosiasi dengan Amerika di mana barang mereka itu sudah diproduksi dan harus dijual, maka akan ada yang namanya influx barang-barang murah. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan sebagai pebisnis ke depan, yaitu adalah penurunan pesanan baru, permintaan domestik melemah, dan influx barang-barang import. My question is, are we ready for this? Karena 3 hal ini untuk berdatangan pada waktu bersamaan is actually challenging atau sebuah bad news for ini ya entrepreneurs ya atau pedagang-pedagang di Indonesia. Nah, bagaimana antisipasi seperti ini? Apakah EU CEPA bisa membantu? Apakah FTA lain bisa membantu? Apakah RCEP bisa membantu ini? Nah, ini pemerintah kita ini harus proaktif untuk melihat ke beberapa hal-hal instrumen-instrumen perdagangan yang dimiliki oleh Indonesia guna membantu pebisnis-pebisnis ini dari 3 ancaman yang kami melihat sudah mulai terasa ini getarannya dari sekarang ya Pak ya. Tapi kalau saya yang mengenai surplus ini saya tidak terlalu mengambil ini sesuatu indikasi yang luar biasa, tapi ini indikasi yang normal-normal saja, begitu Pak. Tapi pangsa pasar ekspor produk-produk Indonesia sendiri menurut Anda, Bu Santi, masih cukup diminati tidak sih? Mengingat ekspor tadi kan di bulan Mei itu ada logam mulia, perhiasan emas, kemudian lemak dan minyak hewan atau nabati, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya alas kaki begitu. Berarti kan sebenarnya masih cukup seksi begitu kalau kita cermati begitu. Ada pasarnya, Bu? Itu betul ada pasarnya, tapi justru saya melihat ini nanti kalau Amerika sudah mulai proteksionisme, which is sekarang sudah kelihatan bahwa Amerika mau mengarah ke sana, berarti kan permintaan akan hal-hal ini juga akan berkurang.
gitu. Oke. Apakah kita bisa subset ini ke negara lain? Itu sebuah pertanyaan yang kita harus menanyakan diri kita sendiri, Oke. dan kita harus mendorong pemerintah untuk memiliki plan B. Kalau Amerika mengambil langkah proteksionisme, berarti negara lain akan mengambil langkah proteksionisme yang sama. Oke. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini ya, dan ini ada di berita di mana-mana juga, yaitu India sendiri sudah mengatakan bahwa melakukan FTA dengan negara-negara di ASEAN itu silly Oke. atau useless gitu kan. Nah, ini memang sebuah indikasi bahwa apakah negara-negara ASEAN yang notabene Indonesia ini 40% dari ASEAN, apakah ini benar-benar useless? Atau ada agenda lain, agenda perdagangan lain di sini. Nah, ini kalau saya sebagai ekonom, saya membaca in between the lines. Ini fenomena apa yang sedang terjadi? Kalau yang di permukaan gampang kita bisa lihat, kayak ada front loading, ada surplus, Amerika akan melakukan proteksionisme, tapi negara lain akan melakukan hal yang sama. Berarti apa? Semua kan proteksionisme juga gitu kan? Dan setelah itu, kalaupun kita cari pasar lain, negara lain juga mencari pasar yang sama, gitu. Kalau Vietnam mau berdagang dengan Afrika atau dengan Rusia atau yang lain, Indonesia juga lagi berusaha. Jadi beberapa negara sedang berburu untuk hal yang sama. The question is, apakah kita punya competitive edge untuk memastikan itu, gitu Pak? Oke, itu dia menarik ya, bahwa memang saat ini semuanya memang sedang meningkatkan kompetisi begitu untuk mencari pangsa pasar dari produk-produk ekspor mereka begitu. Nanti kita lihat strategi yang seperti apa, kita akan bahas di segmen berikutnya, dan segmen ini juga menjadi akhir dari Bu Santi karena Ibu Santi ada kegiatan lain begitu ya. Bu Santi. Saya harus ada pesawat, Pak, saya belum check-in, jadi maaf, saya mohon izin. Baik, terima kasih, saya Bu. lagi di bandara. Terima kasih, Bu. Terima kasih flight banyak, ya, Bu. Pak. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali tentunya bersama dengan Mas Yusuf Randy Maliet di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review, dan kali ini kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Yusuf Randy Maliet, peneliti ekonomi core Indonesia. Nah, Mas Yusuf, tadi menarik dari sisi pelaku usaha juga mencermati terkait dengan proteksionisme yang banyak diterapkan oleh negara-negara lain ya, seiring dengan inisiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat begitu untuk melakukan proteksi terhadap pangsa ataupun market mereka sendiri begitu. Apa yang bisa kita lakukan Indonesia sebagai juga negara eksportir? Iya, kalau menurut kami sebenarnya kita justru harus, pemerintah terutama ya, mendorong agar tren proteksionisme itu tidak berlanjut gitu, karena ketika itu dilakukan, saya kira tidak hanya satu atau dua negara yang akan dirugikan, tetapi juga banyak negara. Jadi negosiasi diplomasi itu menjadi diperlukan gitu ya, terutama antara Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor maupun Indonesia dengan global secara umum. Nah, selain itu saya kira pemerintah juga perlu melihat kembali ya FTA yang sudah disepakati, apakah kemudian itu bisa dijadikan sebagai jalan keluar untuk mendorong ekspor. Memang tidak mudah, tadi sudah disampaikan Bu Santi di segmen awal bahwa kita sedang bersaing dengan negara lain, maka kita perlu memastikan competitiveness kita itu sama setidaknya dengan negara-negara yang ikut terdampak dengan adanya tarif baru Trump misalnya. Jadi competitiveness itu bisa dalam bentuk misalnya kemampuan kita untuk memproduksi barang lebih bagus. Nah, kemampuan kita memproduksi barang lebih bagus itu ada hubungannya juga dengan kemampuan kita misalnya dalam melihat ataupun memastikan produk kita itu misalnya sudah sesuai standar negara tujuan ekspor atau belum gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Nah, selain itu saya kira kalau kita bicara tadi saling bersaing untuk kemudian mencari pasar, jangan lupa Indonesia itu juga menjadi tujuan pasar gitu ya. Misalnya kalau seandainya Indonesia, maksud saya China terkena dampak dengan perang tarif dengan Amerika Serikat, maka mereka kan harus ekspor produk mereka ke negara-negara lain di luar Amerika Serikat, dan Indonesia menurut kami menjadi salah satu negara tujuannya. Nah, ketika kita bicara tadi konteks surplus neraca perdagangan, ketika
barang-barang impor sudah mulai masuk banyak imbas dari tadi kebijakan tarif ataupun proteksionisme, itu bisa saja kemudian kondisinya berkebalikan gitu, yang tadinya surplus terus surplusnya mengecil dan bisa saja berbalik arah menjadi defisit. Makanya upaya untuk mendorong pengawasan ya barang-barang impor, baik yang sifatnya legal maupun ilegal, itu perlu diperhatikan ya oleh pemerintah. Kemudian menggunakan instrumen-instrumen yang intinya mengantisipasi lah produk-produk dumping dari negara-negara seperti China ataupun India gitu ya, yang menyasar pasar Indonesia agar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Jadi selain kita memikirkan keluar, kita juga harus melindungi di dalam seperti itu, agar kita bisa tetap menjaga ya momentum surplus kita dalam jangka yang lebih panjang. Itu dia. Kalau kita bicara surplus kan berarti memang harus meningkatkan ekspor juga begitu. Selain fokus kepada pasar dalam negeri. Lantas seberapa tinggi juga nih resiliensi dari kinerja ekspor Indonesia di tengah dinamika politik global begitu, ekonomi global begitu yang terjadi saat ini, Mas Yusuf? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa produk yang kita punya kekuatan di situ. Seperti misalnya CPO ya. CPO itu dia kalau dibandingkan dengan produk yang sama, seperti misalnya minyak biji bunga matahari misalnya, kalau kan di Eropa tidak pakai sawit tapi lebih ke sana gitu. Nah, kita itu lebih murah CPO itu. Makanya competitiveness kita itu di sana. Dan ketika kita lihat komparasi harganya itu relatif besar. Nah, kan secara logika konsumen itu biasanya akan mencari produk yang lebih murah gitu ya. Sehingga saya kira Amerika Serikat dan banyak negara juga akan berpikir dua kali kalau seandainya kemudian semacam melarang ekspor produk-produk CPO yang diekspor oleh Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dari misalnya skala ini CPO ya, kalau kita perhatikan negara kita itu merupakan negara produsen terbesar gitu ya. Bahkan dibandingkan dengan Malaysia, kita relatif masih jauh lebih besar. Dan di sana juga sebenarnya letak kompetitivitas kita seperti itu. Nah, di luar itu saya kira proses hilirisasi sekarang yang tengah dilakukan pemerintah juga bisa jadikan pintu masuk ya untuk mendorong nilai tambah dari ekspor kita seperti itu. Oke, di satu sisi kita tahu kan PMI manufaktur Indonesia 3 bulan berturut-turut sudah masuk ke dalam level yang sudah tidak ekspansi lagi begitu. Apa yang bisa kita cermati? Apa kaitannya juga dengan adanya kinerja penurunan impor di bulan Mei begitu yang mencapai 20,31 miliar, turun 1,32% dibandingkan dengan April, tapi masih naik dibandingkan dengan Mei 2024 lalu sekitar 4,14% ini, Mas Yusuf. Ya, jadi indeks PMI yang berada pada level kontraktif itu tidak terlepas juga dari permintaan dalam negeri yang relatif rendah. Tadi sudah disinggung bahwa daya beli di dalam negeri belum seperti kondisi sebelumnya ya, masih relatif melambat, melemah, sehingga permintaan untuk produk-produk industri itu menjadi lebih rendah. Dan sebenarnya itu terbukti dari kalau kita perhatikan misalnya data untuk impor untuk bahan baku itu mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, kondisi tahun lalu dan bulan lalu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi dari indeks PMI yang mengalami penurunan. Dan makanya saya kira saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Santi, bahwa mungkin kondisi seperti ini jangan terlalu semacam diglorifikasi gitu ya, karena ini bukan tidak mungkin semacam ada hal lain yang perlu dilihat secara lebih detail dalam kondisi surplus itu gitu. Bisa saja surplus itu karena impornya sudah jauh lebih turun karena permintaan di dalam negerinya sedang melambat, misalnya bahan bakunya akhirnya impor bahan baku relatif turun. Jadi saya pikir tadi surplus ini tentu berita yang positif, tetapi indeks PMI yang berada masih pada level kontraktif bisa menjadi semacam pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah, masih ada ruang untuk perbaikan agar surplus yang terjadi ini bisa dipastikan harus berkelanjutan, terutama dalam jangka menengah.
Itu dia bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga tren surplus neraca perdagangan yang sudah berlangsung selama 61 bulan ini berturut-turut masih tetap positif begitu ke depannya. Baik, Mas Yusuf, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih. Ya.